Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggia Prasanti dengan NIM 111220047. Saya akan menjelaskan terkait dengan Moodcare, solusi digital pintar untuk menjaga kesehatan mental sebagai tugas pada salah satu mata kuliah yaitu Teknologi Transformasi Digital dengan dosen pengampu Bapak Eki Furkon. Pada tugas kali ini saya mengambil salah satu produk atau terobosan terbaru yang dinamakan dengan Moodcare. Kenapa dinamakan Moodcare? Karena Moodcare itu merupakan solusi digital pintar untuk menjaga kesehatan mental. Dikarenakan dewasa ini banyak sekali isu kesehatan mental di Indonesia, maka dari itu saya mengambil produk digital yang disebut sebagai Moodcare. Moodcare itu hasil dari pikiran pribadi saya, yang dimana di Moodcare tersebut terdapat 4 poin. Yang pertama itu mindset atau pola pikir, yang kedua itu sumber daya alam, yang ketiga teknologi, dan yang terakhir adalah proses. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu terkait dengan pola pikir ya. Nah, dari pola pikir atau mindset dari terbentuknya Moodcare ini, yaitu saya menginisiasikan produk Moodcare ini atau teknologi Moodcare ini adalah sesuatu terobosan dari manual ke digital, karena biasanya orang-orang itu sadar atau merasa dirinya stres itu hanya kalau sudah parah, tapi dengan mindset baru pengguna terbiasa mempercayai data dan teknologi untuk mendeteksi kondisi mental seseorang. Dan mindset sehat itu berbasis data masyarakat yang belajar bahwasanya kesehatan mental itu bisa dipantau sama seperti kesehatan fisik. Contohnya di teknologi kita itu ada pendeteksi detak jantung, pola tidur, dan sebagainya. Nah, Moodcare ini pun bisa menjadi sebuah edukasi yang dimana aplikasi ini memberikan notifikasi edukatif, misalnya notifikasi tersebut menginfokan bahwasanya diri kita itu sedang tidak baik-baik saja. Misal detak jantung itu sedikit meningkat, untuk membiasakan pola pikir preventif bukan kuratif. Dan yang kedua yaitu terkait dengan sumber daya manusianya atau SDM-nya, yang dimana pengguna itu akan dilatih terbiasa memakai teknologi untuk self-care, bukan hanya untuk hiburan. Nah, tenaga ahli atau sumber daya alam pendukungnya itu adalah psikolog, konsultan, atau konten kreator. Itu bisa bekerja sama untuk membuat konten meditasi, afirmasi positif, latihan pernafasan yang terintegrasi dalam satu aplikasi yang kita sebut sebagai aplikasi Moodcare. Keterampilan digital juga ada di dalam SDM ini, karena di dalam Moodcare ini SDM diberdayakan untuk bisa menggunakan data pengguna dengan izin tentunya, dan juga untuk membuat solusi kesehatan mental yang lebih personal. Jadi di dalam Moodcare ini sumber daya manusianya tidak sekedar konsumer, tapi juga bisa menjadi kreator ekosistem digital kesehatan mental itu sendiri. Jadi memiliki kontribusinya tersendiri untuk kesehatan mental seseorang. Dan yang ketiga itu terkait dengan teknologi. Teknologinya itu kita bisa memakai beberapa teknologi canggih atau bisa mengkontribusikan beberapa teknologi yang saat ini sudah eksis di dunia teknologi. Contohnya adalah wearable devices, yang dimana contohnya itu adalah smartwatch atau jam pintar, itu yang memantau detak jantung, suhu tubuh, tingkat oksigen, kualitas tidur, dan lain sebagainya. Dan data tersebut yang didapatkan dari wearable devices itu akan dikirim ke aplikasi yang kita sebut sebagai Moodcare tersebut. Dan kita juga menggunakan teknologi AI atau artificial intelligence, yang dimana AI itu bisa menganalisis pola emosi dari cara kita mengetik atau dari cara kita komunikasi dengan AI, atau kita bertanya kepada AI gitu. Misal bisa dideteksi dari cara atau kecepatan kita mengetik, atau dari typo ketika kita mengetik, itu menunjukkan kita terburu-buru. Itu juga menunjukkan atau adanya indikasi lelah atau stres. Maka dari itu AI pun bisa
berkontribusi untuk mendeteksi seseorang itu sedang stres atau tidak. AI juga itu bisa menggunakan sentimen analisis dari suara atau tone suara saat meeting online. Biasanya misal kita melakukan meeting online itu AI bisa mendeteksi bahwa kita itu sedang kelelahan dan lain sebagainya. Dan yang teknologi yang ketiga itu kita menggunakan Internet of Things atau disebut sebagai IoT, yang dimana lampu kamar otomatis itu meredup, diffuser aromaterapi menyala, musik meditasi diputar ketika sistem mendeteksi stres. Jadi IoT ini menjadi eksekutor atau apa kita sebut sebagai penjalan dari aplikasi tersebut. Jika aplikasi tersebut mendeteksi bahwa kita sedang merasakan stres atau merasakan tekanan dan sebagainya, si teknologi ini itu akan memberitahu aplikasi dan akan menghidupkan atau melakukan tindakan untuk mengurangi stres kita. Contohnya itu adalah memutar musik yang bisa membuat kita tenang, contohnya adalah musik meditasi, dan lampu kamar itu otomatis akan nyala melalui teknologi tersebut. Dan yang terakhir dari implementasinya atau dari proses si Moodcare ini bagaimana akan berjalan dan implementasinya bagaimana di kalangan pengguna. Yang tahap 1 itu adanya deteksi. Sistem itu akan mendeteksi atau membaca indikator stres seperti detak jantung, pola tidur, ekspresi wajah dari kamera, atau pola interaksi digital. Dan tahap yang kedua itu adanya notifikasi. Itu yang memberitahukan bahwa si aplikasi ini memberi reminder dengan bahasa yang lembut. Contohnya misal contohnya dalam hal ini misal Anggia sudah bekerja 2 jam tanpa istirahat, yuk ambil jeda sebentar. Nah, hal tersebut menjadi reminder untuk kita untuk mengambil istirahat dan tidak terlalu stres dengan apa yang kita kerjakan. Seperti itu. Dan tahap yang ketiga itu memberikan rekomendasi atau solusi. Sistem itu akan menyalakan playlist musik meditasi, menampilkan panduan pernapasan, atau kita sebut sebagai inhale, exhale, bahkan memberi opsi konsultasi dengan psikolog secara online maupun secara offline dan merekomendasikan dokter yang capable. Dan yang keempat itu tahap evaluasi. Nah, setelah sesi meditasi, sistem itu akan mengecek kembali kondisi kita, misalnya itu apakah detak jantung itu kembali stabil atau tidak, dan tingkat kelelahan kita itu apakah sudah mengurang atau tidak. Nah, hasil evaluasi itu masuk ke dashboard harian atau ke menu atau ke beranda harian yang dimana kita bisa melihat grafik stres dan relaksasinya itu bagaimana. Apakah kita siklusnya selalu sama, kita merasakan stres dan terobati, atau kita bisa sembuh sendirinya dengan proses menggunakan aplikasi digital seperti Moodcare tersebut. Mungkin cukup dari saya terkait dengan aplikasi Moodcare yang diinisiasikan sebagai teknologi canggih yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi tingkat kesetresan kita dan untuk menjaga kesehatan mental kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.